Ya, di sini kita masuk bagian menentukan topik, fokus, dan scope, dan desain research plan. Topik yang kami pilih yaitu Zero Hunger. Untuk desain explanation proposal, itu ada principles framework. Di sini kami membahas tentang latar belakang kebutuhan dan masalah, kemudian prasangka awal, dan proyek ini bertujuan untuk mengembangkan solusi digital yang mengatasi tantangan terkait Zero Hunger. Kemudian metode yang kami gunakan, yaitu di sini ada desain framework, yang isinya adalah masalah, penelitian, wawasan, konsep, prototipe, evaluasi, dan strategi. Kemudian dari sisi penelitian di sini ada penelitian primer dan penelitian sekunder untuk pengamatan dan pengumpulan data. Dan juga ada wawasan juga di sini. Kemudian ada konsep, yaitu menciptakan dan mengeksplorasi konsep, mengevaluasi dan memprioritaskan konsep, dan prototipe, yaitu menciptakan dan mengintegrasi prototipe, mengevaluasi prototipe. Hasil dari diagram principles, yaitu ringkasannya ada data primer dan data sekunder, seperti ini. Kemudian di penelitian, ringkasan hasil penelitian ada data primer dan data sekunder, seperti ini. Pengalaman yang diharapkan, ya dari tujuan pengalaman, memberdayakan, membangun kepercayaan, dan kemudahan akses. Kemudian dari pengguna target, konteks, kemudian pernyataan insight atau alasan berdasarkan penelitian kami mengangkat insight sebagai berikut. Yang pertama, terdapat kesenjangan antara lokasi surplus pangan dan area yang membutuhkan. Yang kedua, tidak adanya platform terpusat menyebabkan ketidakefisien dalam distribusi pangan. Kemudian ada prinsip desain yang isinya adalah konektivitas dan kesederhanaan. Untuk konsep desain yaitu eksplorasi dan penyempurnaan konsep. Kami memilih konsep A karena ini secara langsung menghubungkan sumber daya surplus dengan pangan pusat distribusi. Untuk prototipe, sorotan dan detail, perincian fitur, kami memilih fitur esensial seperti registrasi pengguna dan pencocokan real time. Untuk hasil evaluasi, untuk tingkat penyelesaian tugas harus mencapai 85%. Kuesioner pengalaman pengguna yaitu mendapat sensor tinggi dalam penggunaan dan kepuasan. Umpan balik menunjukkan kebutuhan akan fitur notifikasi tambahan. Dan diskusi konsep dan prototipe kami berhasil memenuhi tujuan pengalaman dengan memberdayakan pengguna untuk berkontribusi dan mengurangi kelaparan dengan mudah. Dengan hasil mendapatkan wawasan tentang kompleksitas distribusi pangan, menyadari pentingnya desain berpusat pada pengguna dalam mengatasi masalah sosial. Untuk UI flow dan fungsionalitinya seperti ini. Oke. Dan desain research plan tujuannya yaitu untuk memahami kebutuhan, tantangan, dan perilaku pengguna terkait akses dan distribusi pangan di komunitas rentan. Untuk fokus topics yaitu meningkatkan akses dan distribusi pangan bagi masyarakat yang memudahkan melalui pengembangan platform digital interaktif. Topik-topiknya yaitu ada tantangan distribusi, ada peran teknologi, tingkat kesadaran masyarakat, kemudian keterlibatan organisasi dan pemerintah. Kemudian ada activities method, yaitu yang pertama wawancara mendalam, kedua observasi partisipatif, kemudian survei kuantitatif. Kombinasi metode ini memberikan pemahaman yang menyeluruh dan komprehensif mengenai masalah yang diteliti. Ini ada partisipan dan konteks. Di sini ada individu yang mengalami kelaparan, perwakilan organisasi non-profit, dan pemerintah. Kemudian pemilik usaha yang berpotensi menjadi donor pangan. Selanjutnya akan dilakukan di lokasi distribusi pangan, pusat komunitas, dan tempat usaha honor. Untuk schedule, terteranya seperti ini dari tanggal 7 sampai 12 Oktober. Kemudian untuk arahan diskusinya, yaitu seperti kalimat pengantar, selamat siang, kami dari kelompok bla 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 dengan kami. Oke. Pertanyaan utama yaitu bagaimana pengalaman Anda dalam mendapatkan makanan sehari-hari, kemudian tantangan apa yang Anda hadapi dalam mengakses pangan, kemudian yang ketiga, bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan teknologi untuk distribusi pangan. Kesimpulan yaitu untuk desain explanation proposal yaitu membangun aplikasi mobil yang menghubungkan restoran dan toko bahan makanan dengan bank makanan terdekat. Kemudian untuk research plan, mengembangkan platform berbasis komunitas yang memungkinkan masyarakat umum untuk menyeimbangkan kelebihan pangan mereka.
Setelah mengevaluasi dua konsep, desain explanation proposal dipilih sebagai solusi yang lebih tepat karena secara efektif mengatasi tantangan utama dalam distribusi pangan. Ya, untuk job desk seperti ini, ya terima kasih. Baik. Kemudian masuk bagian ke pelaksanaan desain research pada proyek 3. Masih kami yang pilih topik Zero Hunger untuk desain research report. Yang latar belakang adalah salah satu target dari tujuan pengembangan berkelanjutan. Oke, untuk metodologi penelitian, ini dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif. Kemudian profil partisipan, yaitu melibatkan total 15 partisipan. Oke, seperti ini yang melibatkan nih. Terus activities method, itu ada wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan survei kuantitatif. Untuk pelaksanaan research, yaitu perumusan masalah, peninjauan literatur, penentuan metodologi, pengumpulan data, dan pelaporan dan penyebaran hasil. Untuk hasil temuan, yaitu kelaparan masih menjadi masalah global yang serius. Kemudian konflik dan ketidakstabilan politik yang menghambat ketahanan pangan. Perubahan iklim memperburuk ketahanan pangan dan juga pertanian berkelanjutan masih menjadi tantangan besar, terutama di wilayah yang terdampak konflik perubahan iklim dan ketidakstabilan politik. Untuk key findings yaitu yang pertama kelaparan global, kedua faktor penyebab, ketiga keterbatasan bantuan pangan, empat potensi teknologi dan inovasi, lima masalah gizi dan malnutrisi, enam kebijakan pemerintah. Untuk arahan diskusi yaitu kami dari kelompok penelitian ingin memahami bagaimana bla 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 bla, bla, ya, dan dengan pertanyaan utama bagaimana pengalaman Anda mendapatkan makanan sehari-hari seperti yang tadi kami bahas. Oke, terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan dari proyek 4 mengenai posisi topik Zero Hunger. Di sini ada statement observasi. Yang pertama ada distribusi pangan tidak merata. Ada daerah tertentu yang mengalami surplus pangan, sementara daerah lain mengalami kekurangan. Yang kedua ada kurangnya edukasi tentang pola makan sehat. Yang ketiga ketergantungan pada bantuan pangan. Dan yang keempat ada permasalahan ketahanan pangan. Di sini juga ada statement insight atau interpretasi temuan. Yang pertama, distribusi yang tidak merata. Yang kedua, kurangnya edukasi gizi. Yang ketiga, ketergantungan pada bantuan. Dan yang terakhir ada ketahanan pangan. Untuk B dan do goals serta universal psychological needs, yang pertama ada B goals. Masyarakat merasa mandiri dan memiliki kemandirian pangan. Yang kedua ada masyarakat ingin sehat dan bebas dari kekurangan gizi. Lalu ada do goals, memiliki akses mudah terhadap pangan yang layak dan bergizi, dan memproduksi atau memperoleh pangan secara berkelanjutan. Untuk yang terakhir, ada universal psychological needs. Yang pertama ada autonomi, masyarakat ingin dapat memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Yang kedua ada kompetensi, edukasi tentang gizi membantu mereka merasa mampu mengatur pola makan hidup sehat. Yang ketiga ada keterkaitan, solusi yang melibatkan komunitas dapat meningkatkan rasa keterhubungan dan partisipasi. Lalu ada statement insight keseluruhan, ketidakmerataan distribusi pangan dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi menunjukkan bahwa solusi yang berkelanjutan memerlukan sistem distribusi yang lebih efisien, edukasi yang berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian pangan. Lalu ada problem space yang dapat dieksplorasi. Yang pertama ada sistem distribusi pangan berbasis teknologi. Yang kedua ada edukasi gizi berbasis komunitas, lalu ada pertanian perkotaan dan berkelanjutan. Lalu ada design opportunity atau peluang desain. Yang pertama, aplikasi pangan berbasis data real time, penghubungan produsen dan konsumen secara langsung untuk mengurangi surplus dan kekurangan pangan. Yang kedua, ada program edukasi gizi terintegrasi, aplikasi atau modul pendidikan bagi komunitas lokal tentang pola makan sehat. Yang ketiga ada pertanian perkotaan berbasis komunitas. Pengembangan hidroponik di perkotaan dapat memberdayakan masyarakat untuk mandiri pangan. Lalu ada diagram peluang desain. Di sini ada diagram Zero Hunger Design Opportunity. Yang pertama ada aplikasi distribusi pangan, lalu edukasi gizi berbasis komunitas, lalu ada urban farming atau hidroponik. Terima kasih. Saya akan membacakan Project 5, Insight 1, yang berisi banyak orang fokus pada kebutuhan makanan harian tanpa rencana jangka panjang.
Tomorrow naratif, individu akan memiliki akses alat untuk rencana jangka panjang dan nutrisi. Prinsip desain yaitu produk menyediakan perencanaan makanan jangka panjang dengan saran nutrisi dan pengingat keseimbangan kebutuhan makanan. Yang kedua, insight 2, orang merasa cemas akan ketidakpastian sumber makanan. Tomorrow's naratif, masyarakat memiliki jaringan dukungan pada platform donasi. Prinsip desain yaitu produk memudahkan akses program donasi, lokasi distribusi makanan, dan dukungan peer-to-peer. Insight 3, kebiasaan pemborosan makanan berdampak pada ketersediaan pangan. Tomorrow's naratif, individu akan sadar akan dampak konsumsi mereka. Prinsip desain yaitu produk memvisualisasikan dampak jangka panjang pemborosan makanan, membantu pilihan konsumsi bijak. Insight keempat, organisasi sering terbebani memastikan distribusi makanan yang adil. Tomorrow's naratif, organisasi akan memiliki alat otomatisasi dan pelacakan untuk mendistribusi makanan. Prinsip desain yaitu produk menyediakan alat manajemen donasi, pelacakan distribusi, dan analitik dampak sosial. Insight 5, kurangnya keterampilan masyarakat dalam mengorganisir sumbangan. Tomorrow naratif, masyarakat memiliki alat untuk pengorganisasian distribusi makanan. Prinsip desain, produk menyediakan platform untuk jadwal distribusi dan memaksimalkan keterlibatan komunitas. Kesimpulan, prinsip desain utama produk Zero Hunger mengutamakan perencanaan jangka panjang, jaringan komunitas, kesadaran tanpa konsumsi alat pendukung organisasi, dan kemudahan pengorganisasian distribusi. Sekian, terima kasih. Project 6, Konsep Test Plan Zero Hunger Inisiatif. A. Rencana pengujian konsep. 1. Fokus dan cakupan. Fokus mengevaluasi efektivitas dan kegunaan produk konseptual yang bertujuan membantu individu, komunitas, dan organisasi nirbala dalam merencanakan, mendonasikan, dan mendistribusikan makanan. Inisiatif ini juga berusaha meningkatkan kesadaran tentang konsumsi pangan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan Zero Hunger dari PBB. Cakupan, pengujian akan fokus pada fitur utama konsep termasuk perencanaan pangan jangka panjang, akses ke informasi nutrisi, sistem dukungan komunitas dan donasi, alat otomatisasi untuk sukarelawan antarmuka untuk mengatur distribusi makanan secara efektif. 2. Rencana pengumpulan data. Metode pengumpulan data, pengujian kegunaan dan wawancara yang dilakukan secara langsung atau daring. Teknik pengumpulan data, pengujian kegunaan, mengamati interaksi pengguna dengan prototipe konsep untuk menilai efisiensi dan kemudahan penggunaan, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Wawancara, memperoleh wawasan lebih mendalam mengenai pemahaman pengguna atas fitur yang diuji serta mengumpulkan umpan balik atau persepsi tentang produk. 3. Kriteria peserta sasaran. Individu atau keluarga yang memiliki kebiasaan perencanaan makanan reaktif, tujuan mahir dalam perencanaan makanan jangka panjang, anggota komunitas yang bergantung pada jaringan dukungan lokal untuk kebutuhan pangan, sukarelawan atau pekerja dari organisasi nirbala yang terlibat dalam distribusi makanan, individu yang peduli sosial tetapi memiliki keterbatasan dalam keterampilan organisasi. 4. Kesediaan konsep, tingkat kesediaan prototipe berbasis perilaku yang disajikan dalam bentuk sketsa interaktif atau wireframes digital. Sketsa ini mencakup alur kerja esensial untuk fitur penting seperti perencanaan pangan, pemetaan lokasi donasi, dan antarmuka organisasi distribusi. Alat ukur dan metrik. Alat ukur kuesioner pengalaman pengguna untuk menilai persepsi pengguna tentang kegunaan, kemudahan, dan efektivitas fitur. Metrik kompetensi, efisiensi, kepuasan, tingkat kesalahan. 6. Jumlah peserta. Peserta 2 per anggota tim. Misalnya jika ada 4 anggota tim, total peserta yang dibutuhkan untuk pengujian adalah 8. Jadwal eksekusi pengujian konsep 22 April persiapan, 23 April pengujian kegunaan untuk grup 1, 24 April pengujian kegunaan untuk grup 2, 25 April wawancara dengan semua peserta kelompok. 26. Analisis data. Menganalisis data dari pengujian kegunaan dan wawancara serta menyusun laporan pengujian konsep.